Aku, Randy Pratama, tidak pernah menyangka hidupku akan berubah drastis dalam waktu singkat. Aku hanyalah pria berusia 24 tahun yang menjalani kehidupan normal di Jakarta. Setelah bertahun-tahun bekerja keras, akhirnya aku berhasil membangun karier di perusahaan startup teknologi yang sedang naik daun. Namun, ada satu hal yang membuat hidupku lebih sempurna. Naila Anindita, kekasihku. Kami sudah menjalin hubungan selama 2 tahun terakhir. Naila adalah perempuan cantik, cerdas, dan penuh semangat. Tatapan matanya yang tajam, senyumnya yang selalu membuat hatiku tenang, dan caranya berbicara yang penuh percaya diri membuatku jatuh cinta padanya sejak pertama kali bertemu. Kami berdua yatim piatu sejak kecil. Aku kehilangan orang tuaku dalam kecelakaan ketika aku masih berusia 3 tahun. Sejak itu, aku dibesarkan oleh panti asuhan di Bandung, sebelum akhirnya hidup mandiri. Naila pun mengalami nasib serupa. Ia tidak pernah mengenal ayahnya, sementara ibunya meninggal saat ia masih kecil. Mungkin karena latar belakang kami yang sama, kami merasa saling melengkapi. Kami sering bercanda bahwa takdir mempertemukan 2 jiwa yang terluka agar bisa saling menyembuhkan. Dan akhirnya, setelah 2 tahun bersama, aku memutuskan, aku ingin menikahinya. Malam itu, di sebuah restoran rooftop di tengah kota, dengan pemandangan lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip, aku mengeluarkan sebuah kotak kecil berisi cincin. Tanganku sedikit gemetar, tapi aku menatap mata Naila dalam-dalam. Naila, maukah kamu menikah denganku? Mata Naila membelalak, tangannya menutupi mulutnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya sebelum akhirnya ia mengangguk dengan senyum yang begitu indah. Iya Randy, aku mau. Aku menarik napas lega. Malam itu, aku merasa dunia benar-benar berada di genggamanku. Aku tidak tahu bahwa semuanya akan berubah dalam cara yang tidak pernah bisa kubayangkan. Setelah malam itu, hidupku terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Aku dan Naila mulai mempersiapkan pernikahan kami dengan penuh semangat. Kami berdua tidak memiliki keluarga kandung yang bisa membantu, tapi untungnya ada sahabat-sahabat yang selalu mendukung kami. Dion, sahabat baikku sejak kuliah, langsung menawarkan diri untuk menjadi pendamping pria saat pernikahan nanti. Sedangkan Naila memiliki Riri, sahabat dekatnya, yang juga sangat antusias membantu mengurus segala keperluan. Akhirnya lo juga mau nikah, bro? Dion menepuk pundakku saat kami sedang duduk di kafe. Gua kira lo bakal selamanya sibuk sama kerjaan. Aku tertawa. Gue juga nggak nyangka bakal secepat ini. Tapi kalau lo udah nemu orang yang tepat, kenapa harus nunggu lama? Dion mengangguk setuju. Bener juga sih. Tapi lo udah tahu latar belakang keluarganya Naila. Pertanyaan itu membuatku sedikit terdiam. Jujur saja, aku tidak tahu banyak tentang keluarga Naila. Yang aku tahu hanyalah bahwa ibunya sudah lama meninggal dan dia tidak pernah bertemu ayahnya. Naila nggak pernah banyak cerita soal keluarganya, jawabku. Kayaknya dia juga nggak tertarik buat nyari tahu tentang ayahnya. Dion mengangkat bahu. Ya, udahlah, yang penting kalian bahagia. Aku mengangguk, meyakinkan diri bahwa hal itu memang tidak terlalu penting. Di sisi lain, Naila juga sibuk dengan persiapan pernikahan. Malam itu, ia dan Riri sedang memilih gaun pengantin di sebuah butik terkenal. Kamu kelihatan bahagia banget, ujar Riri sambil tersenyum. Tentu saja, aku nggak pernah sebahagia ini, jawab Naila sambil mencoba gaun putih elegan. Akhirnya aku punya seseorang yang benar-benar peduli sama aku. Namun, ada satu hal yang mengganjal di hati Naila. Beberapa hari yang lalu, ia menemukan sebuah kotak tua di dalam lemari ibunya yang berisi dokumen-dokumen lama. Di dalamnya ada satu hal yang membuatnya terkejut. Nama seorang pria yang tidak pernah ia kenal sebelumnya, yang tertulis sebagai ayah kandungnya. Naila belum memberitahu Randy tentang ini. Ia berpikir, mungkin itu hanya masa lalu yang tidak perlu diungkit lagi. Tanpa sadar, ia menggenggam surat itu erat. Ia tidak tahu bahwa kertas yang kini berada di tangannya akan mengubah hidupnya dan Randy selamanya.
Malam itu Naila duduk di kamarnya, memandangi surat tua yang ditemukan di lemari ibunya. Tangannya gemetar saat membaca kembali nama yang tertulis di sana. Bagas Pratama. Ia tidak mengenali nama itu. Selama ini ibunya selalu menghindari pembicaraan tentang ayahnya. Ia hanya tahu bahwa sang ibu membesarkannya seorang diri. Namun, surat itu mengatakan hal yang berbeda. Di dalamnya terdapat akta kelahiran dengan nama Bagas Pratama, tercantum sebagai ayah kandungnya. Selain itu, ada beberapa foto lama yang mulai menguning. Salah satunya adalah foto seorang pria muda berdiri di samping ibunya, wajah yang asing baginya. Siapa sebenarnya pria ini? Bisik Naila dalam hati. Pikirannya berkecamuk. Ia ingin mencari tahu lebih lanjut, tetapi di sisi lain, ia takut menggali masa lalu yang mungkin akan menyakitinya. Akhirnya, ia memutuskan untuk menyimpan surat itu kembali. Sekarang bukan waktunya untuk memikirkan hal ini. Yang lebih penting adalah pernikahannya dengan Randy, yang tinggal beberapa minggu lagi. Keesokan harinya, Randy menjemput Naila untuk mengurus dokumen pernikahan. Mereka mengunjungi kantor catatan sipil untuk melengkapi berkas yang diperlukan. Tinggal beberapa tanda tangan lagi dan kita resmi terdaftar, kata Randy sambil tersenyum. Naila tersenyum kembali, tetapi pikirannya masih dipenuhi oleh surat yang ditemukannya tadi malam. Ketika petugas meminta mereka mengisi formulir data keluarga, Naila mendadak ragu. Ini pertama kalinya dalam hidupnya ia benar-benar perlu mencantumkan nama ayahnya. Dengan sedikit ragu, ia menuliskan nama itu di atas kertas, Bagas Pratama. Namun, saat Randy melirik formulir Naila, ekspresinya berubah. Bagas Pratama? Gumam Randy pelan. Naila menoleh ke arahnya, bingung. Iya, kenapa? Randy terdiam. Ia merasa nama itu begitu familiar. Rasanya ia pernah mendengar nama itu sebelumnya. Tapi di mana? Pikirannya berusaha mengingat, tetapi petugas sudah meminta mereka melanjutkan proses selanjutnya. Ia mengabaikan perasaan aneh yang muncul di hatinya dan memilih untuk tidak menanyakan lebih lanjut. Namun, tanpa mereka sadari, satu nama itu adalah kunci dari rahasia besar yang akan menghancurkan segalanya. Randy tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang muncul ketika melihat nama Bagas Pratama tertulis di formulir Naila. Ada sesuatu yang mengusik pikirannya, seolah nama itu bukan sekadar kebetulan. Dalam perjalanan pulang, ia berusaha mengabaikan kegelisahannya. Ia menoleh ke Naila yang duduk di sampingnya, tampak bahagia seperti biasa. Sayang, kamu nggak pernah cerita soal ayah kamu sebelumnya, kata Randy akhirnya, berusaha bersikap santai. Naila menghela napas pelan. Aku juga baru tahu, namanya... Aku nemuin dokumen lama di lemari ibuku beberapa hari lalu. Randy mengerutkan kening. Jadi, kamu nggak pernah ketemu dia sama sekali? Naila menggeleng. Enggak, ibuku nggak pernah mau cerita soal dia. Aku juga nggak tahu dia masih hidup atau enggak. Randy mengangguk, tetapi pikirannya masih berkecamuk. Sesampainya di apartemennya, ia membuka laptop dan mulai mencari informasi tentang Bagas Pratama di internet. Setelah beberapa menit mencari, matanya membelalak. Di layar laptopnya muncul sebuah artikel lama berjudul Tragedi Kecelakaan 20 tahun lalu, Bagas Pratama dinyatakan hilang. Randy membaca artikel itu dengan napas tertahan. Isinya menceritakan tentang seorang pria bernama Bagas Pratama yang terlibat dalam kecelakaan bersama istri dan anaknya. Si istri dinyatakan meninggal di tempat, sementara sang anak selamat. Bagas sendiri dinyatakan hilang setelah kejadian itu dan tidak pernah ditemukan lagi. Jantung Randy berdegup kencang. Ini terlalu mirip dengan kejadian keluargaku. Ia buru-buru mengambil dokumen lamanya, akta kelahiran, laporan kepolisian, dan satu foto lama yang sudah mulai pudar. Dan saat itu juga, dadanya terasa sesak. Di dalam foto tua itu, ada seorang pria berdiri bersama ibunya, dengan wajah yang sama persis dengan pria yang ada di foto milik Naila. Bagas Pratama, ayah Naila, adalah ayahku juga. Randy membeku. Tenggorokannya terasa kering. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja ditemukannya. Dia menikahi saudara kandungnya sendiri. Randy terdiam, menatap foto di tangannya dengan perasaan campur aduk.
Ini tidak mungkin, pikirnya. Tapi bukti ada di depan mata. Bagas Pratama. Nama yang sebelumnya hanya terasa asing baginya, kini berubah menjadi kenyataan paling menyesakan. Ayah Naila adalah ayah kandungnya juga. Pernikahan yang mereka impikan, hubungan yang mereka anggap sempurna, semuanya adalah kesalahan besar. Tangan Randy gemetar saat ia mengusap wajahnya. Pikirannya berantakan. Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus bilang ke Naila? Namun, hanya membayangkan ekspresi Naila saat mengetahui kebenaran ini sudah cukup untuk membuat hatinya sakit. Bagaimana dia akan menerima kenyataan bahwa pria yang akan dinikahinya adalah kakaknya sendiri? Tidak. Aku tidak bisa memberitahunya sekarang. Randy bangkit dari tempat duduknya dan mulai berjalan mondar-mandir di dalam apartemen. Ia harus memastikan semuanya terlebih dahulu. Mungkin saja ada kesalahan. Mungkin ada penjelasan lain di balik semua ini. Dengan cepat, ia menghubungi Dion, sahabatnya. "Bro, gue butuh bantuan lo." Suara Randy terdengar tegang. "Ada apa, Ren?" Dion bisa merasakan ada sesuatu yang serius dari nada bicara Randy. "Lo masih punya kenalan yang bisa bantu lacak informasi orang?" Dion terdiam sesaat. "Punya, tapi lo nyari siapa?" "Bagas Pratama," jawab Randy tanpa ragu. "Gue butuh semua informasi tentang dia, secepatnya." Dion mengerutkan kening. "Itu bukan nama ayah lo." Jantung Randy berdegup kencang. "Iya, dan gue curiga dia juga ayahnya Naila." Dion terkejut. "Tunggu, maksud lo?" Randy menarik napas dalam-dalam. "Gue butuh kepastian. Kalau bener berarti gue selama ini pacaran sama saudara kandung gue sendiri." Dion mengumpat pelan di ujung telepon. "Oke, gue bakal bantu cari tahu. Kasih gue waktu beberapa hari." Setelah menutup telepon, Randy duduk di sofa, kepalanya terasa berat. Ia berharap apa yang ditemukannya tadi hanyalah kesalahpahaman. Namun, di dalam hatinya, ia tahu kemungkinan besar itu adalah kenyataan. Sementara itu, di tempat lain, Naila kembali membuka surat lama yang ia temukan. Tatapannya jatuh pada alamat yang tertulis di sana. Alamat terakhir di mana Bagas Pratama pernah tinggal. "Aku harus mencari tahu siapa ayahku sebenarnya," bisiknya. Tanpa menyadari bahwa apa yang akan ia temukan bisa menghancurkan segalanya.